Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan sekarang ini saya akan mencoba memaparkan ya jawaban atas pertanyaan dari kemarin itu di proses infeksi dan proses infeksi. Jadi setelah kita mengetahui infeksi itu syaratnya seperti apa ya, jadi ada 4 minimal. Yang pertama dia harus ada agen infeksinya, yang kedua ada hostnya, yang ketiga dia harus bisa mengalihkan pertahanan pertama, yang terakhir dia harus bisa mengalahkan host ya. Jadi tuan rumahnya harus kalah. Setelah kalah baru terjadi infeksi. Kemudian infeksi itu bisa dilihat juga dari sisi sisi gejala ya. Jadi ada gejala awal, preklinis, baru klinis. Itu bisa dihubungkan tidak antara adanya gejala dengan derajat infeksi, itu bisa dihubungkan tidak. Tidak selalu ya, tidak selalu. Karena tidak semua kerusakan jaringan. Tadi kan syarat untuk bisa infeksi itu inang harus kalah. Salah satu kekalahannya itu adalah rusak jaringan gitu ya. Nah, tidak semua rusak jaringan itu bergejala nampak gitu ya. Seperti langsung keluar perdarahan atau demam atau apa gitu, tidak langsung. Kadang membutuhkan waktu tingkat keparahan tertentu yang menyebabkan respon radang atau respon-respon tertentu yang khusus gitu ya, seperti itu. Nah, kalau udah tahu proses infeksinya berarti kita akan tahu cara menanganinya gitu ya. Apakah semua harus diselesaikan dengan antiseptik, desinfektan, atau sterilisasi? Ini sebetulnya tergantung kemampuan kita mencerna suatu siklus infeksi. Ya, infeksi itu tidak pernah sendiri, selalu melibatkan host, lingkungan, dan agen infeksi sendiri. Nah, kita mau bukan bermain sih bahasanya, kita mau mengendalikan di sisi mana gitu ya. Nah, termasuk antiseptik, desinfeksi, dan sterilisasi ini yang paling gampang adalah kumannya gitu. Kalau ngontrol lingkungan, kalau lingkungan kita kotor kan capek ya, harus bebersih terus lingkungan kita gitu ya, bersih terus rumah, kalau rumah masih mending gitu ya. Tapi kalau udah sekampung, sekota, senegara, repot ya kalau kita ngelola lingkungan gitu. Nah, akhirnya ada solusi yang lain, yaitu menggunakan pembunuhan atau menghambat dari agen infeksinya sendiri gitu. Kalau inang kan nggak mungkin, kalau tuan rumah nggak mungkin dibunuh lah ya. Yang mungkin dibunuh adalah agen infeksi. Kenapa harus dibunuh? Karena membahayakan. Kalau tidak membahayakan, tidak usah dibunuh, karena berlaku sebaliknya. Ini adalah mikroba yang flora normal ya. Jadi dia yang menguntungkan, mendorong bakteri atau kuman patogen supaya tidak lebih liar, tidak lebih banyak populasi. Jadi tidak semua. Nah, termasuk keuntungan dan kerugian dari masing-masing treatment ini juga akan kita jelaskan ya. Baik, di sini yang paling penting adalah pengertian dulu ya. Antiseptik itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi tadi ada di judul ada 3 istilah ya, antiseptik, desinfektan, dan sterilisasi gitu ya. Nama alatnya sterilisator gitu kalau alat. Nah, kalau bukan alat, zat kimia bisa kimia sterilisator juga sih, cuma bahannya kimia. Ini dari bahasa Yunani artinya melawan dan membusukkan. Jadi mikroba itu harus dibusukkan ya. Dibusukkan tapi tidak belum tentu mati gitu ya. Karena beda sistem fisiologinya atau sistem organ dengan kita. Kebanyakan ya selain jamur itu prokariot. Jadi sistem DNA dan sebagainya itu beda dengan kita yang kategorinya eukaryot gitu ya, seperti itu. Nah, ini termnya atau definisinya adalah melawan. Antiseptik, setiap sesuatu yang dinamakan antiseptik itu harus bisa melawan. Setelah melawan bahkan bisa membusukkan dari mikroba ya. Mikroba itu makhluk hidup
yang berukuran mikro ya. Mikro itu berarti 10 pangkat min 6 meter ya kalau dia diukur gitu. Kalau kita berapa tingginya? Ya gede ya, kita mah bukan mikroba. Nah, itu kebayang ya. Pangkat min, udah pangkat min lagi. Berarti 0,0000000 sekian meter ya. Nah, itu patokannya. Jadi harus kecil. Mungkin nggak terlihat oleh mata. Nggak mungkin ya, kecuali menggunakan bantuan mikroskop begitu. Mikroskop masih bisa terlihat ya. Nah, ini antimikroba yang sifatnya anti ya, berarti dia sebaliknya melawan mikroba, baik itu bisa diaplikasikan pada kulit maupun pada jaringan ya, pada kita sendiri supaya tidak terinfeksi. Atau busuk, misalkan kita luka terbuka ya, itu perlu pakai antiseptik apa gitu ya. Kemudian kita ada sedikit bisul ya, seperti itu pakai apa. Nah, itu harus tahu ya, ada yang lewat oral, ada yang diusap, diulas begitu. Nah, kita harus tahu. Jadi jangan salah kaprah ya, seperti mantan presiden Amerika tuh. Jadi udah supaya mati corona katanya minum Detol aja. Nah, itu nggak tahu asli ya, tapi itu terucap itu, nggak tahu asli, nggak tahu dia sindiran gitu ya, karena nggak suka dengan corona gitu. Nah, kita bahas ya, sebenarnya sih terbukti atau tidak sih omongan si Donald Trump ya. Nah, beberapa antiseptik ini kebanyakan germisida, itu anti jamur ya, kebanyakan germisida sejati atau jamur, sorry. Jadi jamur yang digunakan untuk membunuh bakteri. Jadi bakteri itu beda dengan jamur. Kalau jamur berspora, kalau spora, ya berspora. Kalau bakteri belum tentu berspora, paling berkapsul, paling banter juga. Nah, ini dibunuh oleh makhluk di atasnya. Jadi bakteri lebih kecil dari jamur. Nah, jamur itu dijadikan antibiotik kebanyakannya pada zaman dahulu. Makanya antibiotik pembunuh bakteri itu umumnya adalah golongan dari jamur gitu ya. Jamur-jamur tertentu seperti streptomycin itu dari jamur ya. Jamur itu tuh ya. Jamur. Jadi jangan semua dibunuh, karena bakteri pun sebetulnya bisa dibunuh oleh jamur gitu. Nah, ini gunanya hanya untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan, tidak membunuh total ya, seperti itu. Itu ciri dari antiseptik. Nih, beberapa antiseptik yang umum dari zaman baheula gitu ya, dari zaman dahulu yang paling banyak digunakan sejak zaman, mungkin ya sejak zaman eh, zaman nabi terdahulu ini sudah dipakai ya. Zaman-zaman ini sangat tua sekali ini fenol itu, sangat tua sekali. Nah, alkohol ini sudah sering kita bahas, tapi jangan sampai salah kaprah antara metanol dengan etanol ya. Jadi beli alkohol sama nggak dengan alkohol yang diminum gitu ya. Nah, ini kita harus tahu, jangan malu-maluin ya sebagai agen penyuluh, sebagai seorang kesehatan masyarakat, jangan sampai salah menjelaskan, salah ngomong gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu senyawa amonium kuarterna, yang ketiga asam borat ya, yang selanjutnya klorheksidin glukonat, hidrogen peroksida H2O2, kemudian yodium, ini biasanya yang suka digabung dengan obat merah ya, obat merah yodium ya. Nah, kalau dulu lebih terkenal namanya yodium tinctur ya itu. Jadi obat merah, kalau sekarang apa? Betadine gitu ya. Betadine itu merek ya. Jadi merek dagang gitu tuh. Jadi mau beli apa? Mau beli Molto katanya. Itu padahal mau beli pewangi sih intinya. Kalau nggak ada Molto di warungnya, ya apa aja yang penting pewangi pakaian gitu. Jadi kita tuh kadang begitu ya. Karena sulit menyebutkan jenisnya, ya merek dagangnya gitu. Kemudian merkurokrom, oktanidin dihidroklorida, kemudian senyawa fenol gini. Ya, ini saya beri gambar fenol ya, karena jadi indikator produk-produk yang dijual atau dibuat itu ke fenol semua ya. Bahan rujukannya atau pembandingnya ke fenol.
Karena fenol telah banyak digunakan dari sejak zaman dulu, termasuk fenol sebagai indikator antiseptik yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi kalau kita punya produk antiseptik mau diurus izinnya harus dibanding ke fenol. Makanya ada angka koefisien fenol. Kemudian natrium klorida ini NaCl, gitu ya. Nah, NaCl bisa sebagai antiseptik bisa ya. Nanti kita lihat, kita bahas lebih detail. Kemudian natrium hipoklorit atau pemutih biasanya ini adalah kalau kita sulit disebut pemutih, naon sih Pak? Itu pemutih itu ya kayak itu kan merek dagang lagi ya, Baik Clean gitu ya. Merek-merek pemutih gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada istilah tadi antiseptik, sekarang desinfektan. Apa sih desinfektan? Desinfektan adalah agen antimikroba juga, berarti dia melawan atau membunuh atau membusukkan, tapi belum tentu mematikan ya. Cuma di sini yang beda dengan apa? Kalau antiseptik itu objeknya adalah makhluk hidup kita ya. Kalau kucing kita jatuh luka, kita kasih antiseptik, jangan desinfektan. Jadi aduh ini hati-hati ya. Jadi mau mencegah pertumbuhan kuman pada makhluk hidup tapi pakai desinfektan, hati-hati ya. Desinfektan itu nanti kalau jual di marketplace atau di Topet, di apa tuh, Bukalapak gitu ya, dan Shopee yang kayak gitu-gitu, hati-hati itu desinfektan atau antiseptik gitu ya. Kalau desinfektan itu tujuan diproduksi dan tujuan diurus ke Depkes ya untuk izin edar dan izin produksi. Itu sebagai objeknya benda mati. Contoh kita mau membersihkan meja, mau mensterilkan meja, mau membunuh kuman yang ada pada meja bekas orang corona gitu ya. Orang corona duduk di depan kita, di meja kita positif corona. Nah, pakainya kalau mau membersihkan meja desinfektan, bukan antiseptik belinya ya. Nah, itu. Dan desinfektan umumnya harus dibedakan dari antibiotik yang menghancurkan mikroorganisme dalam tubuh. Harus bisa dibedakan. Kalau tidak salah ya kayak si Donald Trump tadi. Dia tuh kudu kuliah dulu ke kesehatan harusnya ya. Jangan ekonomi mulu yang dipikirin. Jadi harus bisa dibedakan dari antiseptik yang menghancurkan organisme mikroorganisme yang objeknya adalah makhluk hidup ya, seperti manusia, hewan kesayangan kita gitu ya, seperti itu. Sama ya, hewan kurban juga harus kalau dia luka di mobil waktu dibawa untuk kurban itu, kalau dia luka gak boleh kita biarkan, kita kasih antiseptik begitu, jangan desinfektan. Nah, panitia karena tidak tahu kesehatan malah beli desinfektannya, jadi tambah lama sembuhnya. Kemudian ada istilah sanitizer, adalah desinfektan tingkat tinggi yang membunuh lebih dari 99%. Jadi biasanya lebih mahal ya, lebih mahal. Tapi yang mahal belum tentu sesuai tujuannya. Kalau kita mau mensterilkan tangan kita luka, jangan beli sanitizer walaupun 99,9% membunuh organisme. Jadi hati-hati kalau ada iklan di TV atau ini. Jadi jangan orientasinya tuh itu membunuh 99,9% organisme. Iya, tapi pertanyaannya itu untuk makhluk hidup atau untuk benda mati gitu. Ya, mensterilkannya. Begitu. Nah, ini hati-hati lah. Kemudian yang dikejar kenapa harus 99%? Karena beberapa bakteri itu kebal terhadap desinfektan. Jadi perlu dengan konsentrasi yang sangat tinggi karena dia mengandung spora. Spora itu kayak pertahanan dari bakteri sendiri. Di struktur bakteri ya ada badannya, ada sporanya, ada flagel. Flagel tuh kayak cambuk ya. Jadi bakteri itu punya cambuk kalau bakterinya yang berflagel gitu. Ada sporanya, bening-bening begitu ya. Itu tuh bukan cantik digambar, tetapi justru bakteri yang paling sulit dibunuhnya. Nah, beberapa virus dan bakteri juga mempunyai kekebalan atau toleransi ya. Di sini mah disebutnya teh resisten kalau antibiotik. Nah, kalau ke sanitizer ini lebih ke arah toleransi. Katanya dia bisa mentoleransi sampai 90,9% baru bisa terbunuh gitu ya.
Seperti itu. Kemudian ini jenis-jenisnya yang sering tadi alkohol, aldehid, halogen. Nah, halogen mungkin yang udah belajar kimia itu golongan 7 ya di struktur periodik tabel atom itu yang paling ujung ada klorida, ada fluor ya, fluorida gitu ya. Jadi bukan Florida di Amerika ya. Ini F Florida. Kalau Florida tuh Cl-nya itu. Agen pengoksidasi ini zat-zat yang sifatnya mengoksidasi untuk membunuh kuman ya, bukan membunuh kita, membunuh kuman. Senyawa amonium quaterner juga dan lain-lainnya. Kita bahas satu-satu. Alkohol, ini jangan salah kaprah. Alkohol itu yang dimaksud oleh si produsen adalah etanol atau isopropanol. Jadi kalau beli etanol, jangan beli, kalau mau buat sendiri belinya etanol, jangan beli alkohol. Jadi orang udah tahu kalau penjualnya lulusan SMA ya, dia alkohol dan metanol udah bisa bedain ya. Metanol lebih lebih kalau kita sentuh metanol itu bukan alkohol, metanol tuh eh, sama sih golongan alkohol, cuma dia C karbonnya lebih sedikit C1 ya. Kalau etanol 2 ya, 2 C2 HOH ya, itu C-nya 2 etanol. Jadi beda sifatnya. Yang satu sangat higroskopis ya, jadi kulit kita tuh cepat kering kalau pakai metanol. Kalau pakai alkohol itu agak-agak tidak cepat, tidak higroskopis ya, tidak menyerap air di kulit kita. Nah, cuma bahayanya alkohol ini sifatnya mudah terbakar ya kalau kalau dia dekat api gitu. Nah, ini efektif dikombinasikan dengan alkohol 70%. Ada pertanyaan, Pak, itu kan alkohol tuh yang dijual tuh ada yang 95%, ada yang 70%. Yang bagus tuh yang tinggi apa yang efektif gitu. Ya, ini sudah diteliti bahwa yang 70%, 95, 65, 85 itu udah dicoba ke kuman gitu. Ternyata yang efektif tuh 70% gitu. Jadi useless ya, tidak ada gunanya kita menggunakan konsentrasi tinggi karena belum efeknya sama gitu. Yang paling tidak tumbuh di media bakteri itu ternyata yang 70% itu justru yang paling bagus gitu. Jadi tidak selalu mindset kita, otak kita disetting semakin tinggi semakin bagus gitu ya, tidak. Tapi yang optimal tuh yang mana? Yang 65, 70 atau 95. Nah, ternyata yang 70%. Jadi nah kalau jadi jangan nafsu banget ya, pengen ngebunuh gitu ya. Ini jerawat gak hilang-hilang gitu ya. Pakai 70, pakai 95%, bahkan alkohol 100%, buat apa? Udah mahal, gak berguna lagi ya. Seperti itu. Nah, terus targetnya juga tidak tercapai. Alkohol tidak efektif melawan spora jamur atau bakteri. Ya, jadi tidak efektif. Jadi kalau kita banyak jerawat, jangan dicuci pakai alkohol mukanya. Ya. Karena tidak akan terbunuh dengan alkohol. Gitu ya. Jadi sifatnya menghambat alkohol. Aldehid. Seperti glutaraldehid memiliki aktivitas mikrobiosidal ya. Jadi racun bagi mikroba sifatnya. Kemudian buat jamur juga. Nah, ini umumnya bahan-bahan organik dan sedikit ada aktivitas residu. Contohnya formalin ya, formalin, formaldehid. Nah, itu sifatnya membunuh kuman supaya di mie tidak, kalau ada mie bakso ya berformalin itu tujuannya supaya tidak terjadi pembusukan pada bakso, justru bakterinya dan jamur yang dibunuh gitu. Makanya pada bakso tidak tumbuh gitu ya. Bakso itu kan sebetulnya makhluk hidup, di dalamnya ada sel ya, makhluk hidup, bukan hidup seperti kita bisa gerak-gerak kan bahasanya, bukan, tapi dia organik, mudah sekali menumbuhkan kuman dan bakteri seperti itu. Nah, selanjutnya ada golongan halogen, itu kloramin ya, di sini klor dan amino ya, amino dan amin, gugus amin NH3 COO itu dan Cl klorida. Jadi kombinasi antara amina dan klorida. Digunakan dalam pengolahan air minum daripada klorin ya, karena menghasilkan lebih sedikit produk sampingan desinfektan. Jadi paling banter dia HClO3 gitu ya, Cl ditambah hidrogen dari air, H2O terurai
terdisosiasi menjadi H dan OH ya. H-nya bereaksi dengan klorida jadi HCl, bereaksi lagi dengan hipoklorit atau klorin menjadi HClO3. Nah, klorin biasanya digunakan untuk mendesinfeksi kolam renang. Lihat ya kalimatnya, mendesinfeksi kolam renang. Jadi bukan mensterilisasi kolam renang. Jadi kalau saya mau berenang lagi corona gini, desinfeksi dulu ya. Desinfeksi, jangan pakai antiseptik. Desinfektan, pakai klorin gitu. Yang ditambahkan dalam jumlah kecil ya. Ciri kebanyakan kolam renang yang kebanyakan klorin itu mata merah. Ya, mata kita merah. Itu udah ketinggian ya klorin. Kemudian golongan lain sebagai desinfektan itu halogen. Halogen ini natrium hipoklorit, biasanya pemutih ya. Pemutih rumah tangga bisa Baiklin, bisa Sunclean, bisa apa gitu ya. Pokoknya ada clean gitu ya. Nah, itu saluran air, toilet. Nah, ini sering dipakai untuk merendam juga kalau di lab itu. Merendam objek gelas yang bekas infeksi, kemudian mencuci alat-alat gelas kalau di lab ya. Nah, kalian juga sama kalau lagi penelitian, skripsi menggunakan lab, nanti lebih banyak menggunakan hipoklorit. Jadi jangan cuci pakai air keran langsung, direndam dulu di hipoklorit 2% atau ada yang lebih kecil lagi 0,02 ya, tergantung kandungan hipoklorit dari Baiklin dan Sunclide-nya beda-beda gitu ya. Kemudian itu benda mati. Nah, yodium ini juga sering dipakai untuk mensterilkan, tapi di sini sebagai desinfektan pada biasanya ini digabung dengan larutan organik ya supaya kayak yodium tinctur, yodium blue gold gitu ya. Ini supaya warnanya stabil ya. Blue gold itu kalau dia agak biru berarti bereaksi kotor ya, yodiumnya udah jelek gitu. Nah, itu ditambahkan ke air minum burung. Ini karena antiseptik untuk luka kalau pada kita ya, pada hewan juga bisa. Nah, ini yodium. Kalau hipoklorit lebih baik, bukan lebih baik, karena dia sifatnya desinfektan, tidak boleh digunakan untuk kulit. Jadi untuk ini nutup jerawat gitu atau kesayat kulitnya atau bekas jatuh, lecet dan sebagainya nggak boleh ya, karena dia sangat kuat sekali oksidator ya, malah jaringan kita rusak. Gitu. Dan zat pengoksidasi ini kenapa harus ada zat pengoksidasi? Karena dia tidak bisa dibunuh ya dengan kalau yang tadi tuh bekerja di membran, jadi membran bakteri itu dirusak gitu, mati gitu. Nah, kalau ternyata ada bakteri yang tahan ya, tahan dengan metode membran bakterinya tidak rusak, jadi harus orang lain akhirnya berpikir lagi bagaimana menghancurkan bakteri yang kebal ini gitu ya. Yang kebal dia membrannya kuat sekali, tidak bisa mati oleh ini. Nah, ini ada klorin dioksida digabung dengan hidrogen peroksida ya, H2O2. Makanya antiseptik telinga dulu pernah digunakan kalau bersihin telinga, kotoran telinga itu ditambah dengan cairan hidrogen peroksida 3%. Itu untuk mendesinfeksi ya, karena sulit sekali dibunuh bakterinya. Dan kadang digunakan sebagai antiseptik pada saat dokter THT membersihkan kotoran telinga pada anak gitu ya, atau yang infeksi pada telinganya kemasukan air begitu. Nah, itu jangan menggunakan alkohol gitu ya. Bahaya gitu. Dia sifatnya mudah menguap. Nah, ini dia membunuh bakteri-bakteri yang punya sifat oksida gitu ya, seperti itu. Jadi penggunaan sebagai antiseptik tidak dianjurkan. Ini hanya untuk biasanya mensterilkan alat ya, alat juga untuk misalkan kayak tang kejepit, kalau kemudian pipet tetes seperti itu bisa menggunakan hidrogen peroksida ya. Itu biar cepat gitu ya. Hidrogen peroksida itu mudah menguap, terus tidak menjadi kontaminan. Jadi kalau dia lama dia itu jadi H2O ya. Asalnya H2O2. Kemudian ada zat lain
yang sifatnya bukan larutan, ozon ya. Ini bentuknya gas ditambahkan ke air untuk sanitasi. Makanya ada air aerasi ya, air yang sudah dikasih ozon gitu ya. Makanya ada proses air minum terozonisasi ya. Jadi tidak semua harus dibunuh karena air minumnya mau diminum. Ya udah dikasih gas aja dilewatkan pada depot-depot air isi ulang tuh menggunakan ozon kebanyakan. Nah, itu tujuannya membunuh kuman sebetulnya. Kemudian ada air elektrolisis. Nah, ini cenderung listrik, biasanya menggunakan untuk alat, jarang dipakai oleh Kesmas. Kemudian asam parasetat juga untuk peralatan lab ya. Kemudian kalium permanganat juga untuk sering dipakai untuk peralatan gigi ya, baskom, bedah gitu ya, seperti itu. Nah, ini lebih murah ya permanganat itu dibanding yang lain kalau dihitung per liter ya, per liter. Kemudian tadi yang golongan fenol sebagai baku utama, sebagai standar pembanding, ini lebih sering digunakan di industri rumah tangga ya, bukan industri rumah tangga, keperluan rumah tangga ya. Ini diantaranya pada sabun, kemudian pada obat kumur ya. Coba kalian beli sabun mandi atau apa, itu ada syarat harus ada mengandung fenol berapa. Makanya kenapa agak kering kulit kita kalau pakai sabun ya, sabun batangan terutama karena dia mengandung fenol. Fenol itu sifatnya menarik air dari kulit gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau aslinya kita pegang molekul fenol, tangan kita tuh jadi putih ya. Jadi putih tangan kita tuh. Seperti ketempelan lem ini. Lem apa ya? Nama lem kanji ya, lem kanji. Nah, nempel putih tapi pageh ya itu. Susah dilepas. Biasanya baru lepas kalau direndam di air tangan kitanya atau jari kita. Dan itu menarik air ya. Kulit kita kadang bisa mengelupas ke bawah gitu, fenol ini. Makanya jangan pegang fenolnya langsung, tidak boleh tinggi gitu, kandungan fenol pada sabun. Nah, kemudian senyawa amonium quaternar ini sering dipakai, tapi lebih banyak dipakai di industri air ya. Contoh kayak mungkin Aqua ya, Amedis yang kayak gitu-gitu tuh karena airnya diminum, kemudian dia selain efektif membunuh kuman, dia efektif juga membunuh virus ya. Virusnya yang diapain? Virus kan mati kalau pada benda mati. Yaitu dengan cara di cap diselimuti ya, dimantelin gitu dengan senyawa ini. Virus itu tidak bisa berkembang, tidak bisa melekat dengan bakteri atau dengan inang. Sifat virus itu dia meminjam nutrisi, meminjam badan, kemudian dia menggandakan, kemudian inangnya mati ya, bakteri, misalkan bakteriofag itu bisa disisipi virus, kemudian dia mati ya. Dianya mati, virusnya tambah banyak gitu. Nah, si virus biar tidak ini diselimuti dia itu dengan senyawa ini ininya bukan virion sih, sama seperti membran gitu, cuma ada envelope ya, ada amplop dari virus sendiri yang diganggu diselimuti oleh zat kimia ini. Kemudian yang lain-lain ini tadi kayak si Donald Trump itu ya, Dettol digunakan untuk mendesinfeksi permukaan di rumah. Tuh, jadi menurut para peneliti sebetulnya untuk penggunaan di rumah ya, bukan untuk dimasukin diminum ya, supaya corona dari badan keluar semua. Ini metode-metode sesat gitu yang tidak disarankan oleh WHO gitu. Virkon ada juga merek lain, desinfektan spektrum luas ya. Ini lebih banyak digunakan di lab canggih bioteknologi ya, lab virus seperti itu. Ini saat produksi vaksin dan sebagainya lebih banyak menggunakan Virkon. Ini sangat sangat pekat sekali, jadi cukup 1% dalam air pemakaian. Kemudian yang metode lainnya adalah sinar ultraviolet ya, intensitas tinggi. Hati-hati ini ada lemari sterilisasi yang menggunakan UV ya, UV tingkat tinggi. Ini hati-hati karena bisa memutasikan dari si hostnya sendiri ya, sel-sel yang ada pada host, mutasikan DNA. Nah, makanya ini
digunakan lebih baik pada peralatan gigi ya. Kenapa peralatan gigi perlu UV tingkat tinggi gitu? Karena gigi itu sumber banyak kuman ya. Di situ tempat masuk pertama makanan dan minuman. Kadang kita sendiri tidak pernah mengetahui makanan ini yang kita makan ini mengandung banyak kuman atau tidak, seperti itu. Nah itu ya. Kemudian yang selanjutnya desinfeksi. Nah desinfeksi tadi udah jelas ya, objeknya adalah benda mati gitu ya. Jadi alat, tempat, rumah, meja, kemudian alat gelas, alat bedah, kemudian apa lagi ya, alat cuci piring gitu ya, seperti itu. Nah ini yang menarik kita bahas satu-satu ya. Yang pertama uap suhu rendah. Jadi dengan cara ini kita membuat uap. Jadi kita punya plate panas ya, kayak pemanas, dikasih air sedikit. Kalau air ini kepanasan, dia membentuk uap dan uapnya itu sangat panas ya. Bisa sampai 45-55 derajat. Kita aja suhu badan kita 37, 38 aja kita udah gak boleh beredar di luar rumah. Itu udah demam kita ya. 38-39. Nah ini mah uapnya sekitar 50-45 derajat gitu ya. Kebayang lebih panas dari suhu badan kita uapnya. Kemudian air mendidih panas mana dibanding uap? Aja panas air mendidih ya, orang 100 derajat gitu. Kemudian yang terakhir adalah desinfektan kimia. Ingat, ini khusus objek benda mati ya, bukan benda hidup. Jadi ingat-ingat nanti kalau ngasih penyuluhan ke masyarakat, bedain antara antiseptik, desinfektan, dan desinfektan. Nah, semakin besar bakteri dan virus terbunuh oleh paparan panas ya, lembab dari panasnya ini. Biasanya dicapai dengan uap jenuh kering pada 73 derajat Celcius selama lebih 10 menit. Jadi seberapa menit sih kita kalau mau pakai uap ya, kadang bisa membunuh jerawat katanya ya, pakai handuk hangat yang kering gitu. Handuk yang dilembabkan gitu. Nah, ini 10 menit aja cukup katanya, efektif dan andal ya. Cocok untuk alat juga cocok ya. Jadi tidak harus segitu karena bakteri-bakteri yang sering dipakai di rumah mah alat-alatnya tidak untuk ditusuk-tusuk ke dalam badan kayak pisau bedah gitu ya. Tidak cocok untuk barang yang peka terhadap panas. Contoh apa yang peka terhadap panas? Kertas. Kertas nggak boleh nyetelin kertas pakai ini gitu. Memang Pak mau sih kertas kudu disterilkan segala. Bagi orang-orang yang sangat parno sekali itu kan buku disentuh sama orang langsung disterilkan ya begitu. Nggak apa-apa ya. Terus apalagi kursi masa kursi kursi sofa gitu ya, bantal gitu ini enggak ya, metodenya jangan ini. Kemudian desinfektan kimiawi. Ini tujuannya menghancurkan ya. Jadi masalah mati atau tidak itu nomor 2. Organisme yang berbeda dan variasi dalam sensitivitasnya. Contoh, ini di biologi sel atau di biologi dasar sudah belajar kan. Apa itu bakteri gram positif? Itu yang bukan gram itu ditimbang dalam gram kemudian positif tumbuh, bukan ya. Gram positif itu sebutan bagi bakteri-bakteri yang dindingnya tebal. Dindingnya tebal, dia positif itu diwarnai pakai kristal violet. Ya. Kristal violet ini warnanya ungu ya, violet namanya juga. Nah, si kristal violet ini tidak bisa menembus, ya, tidak menembus kecuali diganggu dulu. Jadi bakteri ini membrannya dikasih dulu alkohol, ya, kemudian membran itu kan sifatnya banyak lemak membran itu. Membran dari bakteri itu banyak lemak. Kalau dikasih alkohol dia kan hancur. Bukan hancur sih, agak-agak terganggu lah. Agak-agak kelarut, jadi agak larut dengan metanol. Nah di saat itu dimasukin lah, dimasukin di saat terganggu membrannya, dimasukin kristal violet tadi ya, bahan kimia yang berwarna ungu, masuklah ya. Setelah masuk dikeringin bakterinya dan nggak bisa keluar lagi, terjebak ungunya itu di dalam tubuh dari bakteri. Akhirnya bakteri itu berwarna ungu seperti itu. Tuh gram positif. Kalau gram negatif gimana? Udah diganggu pakai metanol ya, si membrannya rusak, masuk gitu ya, masuk ini lagi apa tuh
masuk kristal violet atau zat warna kimia yang warna ungu tadi. Nah, terus udah kering, dikeringin. Udah kering, si kuman ini dicoba dicelup lagi ke metanol tadi. Setelah dicelup, kan membrannya buka lagi membrannya. Si bahannya keluar lagi si yang warna ungunya. Beda dengan gram positif, dicuci pakai alkohol, sekali masuk gak bisa keluar lagi. Nah, akhirnya ungu bentuknya. Jadi kalau kalian googling gram positif bakteri, itu warnanya ungu-ungu. Ya, bukan bakterinya berwarna ungu, itu karena diwarnai. Ya, terjebak di dalam nggak bisa keluar lagi warna ungunya. Nah, kalau gram negatif, luntur lagi, keluar karena dia membrannya lebih tipis ya dibanding gram bakteri gram positif. Nah, ini tentu saja berbeda. Bakteri yang kebal dengan yang agak kurang tebal juga beda penanganan. Nah, ini akhirnya variasi sensitivitasnya ini berbeda gitu, seperti itu. Oke, ini virus itu lambat ya, sangat tahan terhadap cairan kimia. Jadi mekanisme kerjanya adalah bahan kimia akan merusak struktur membran dari bakteri, itu intinya. Itu setelah rusak membrannya robek, udah mati ya. Disinfektan cocok untuk barang yang peka terhadap panas ya. Ini jadi kalau benda-benda yang tadi kalau dipanaskan rusak, kayak saya punya melamin atau punya sifatnya plastik, kantong plastik, dipanaskan kan meleleh gitu ya. Jadi jangan pakai metode lain, pakai kimia. Seperti itu. Itu bagi benda-benda yang sensitif terhadap panas. Jadi jangan pakai metode pemanasan. Bahan kimia yang digunakan antara lain fenol ya, kemudian hipoklorit, pemutih, alkohol bisa ya, kemudian kayak sendok plastik jangan menggunakan pemanasan, pakainya bisa direndam di alkohol, bisa seperti itu. Kemudian sterilisasi yang terakhir ya, sterilisasi. Ini udah jam berapa? Oke, 20 menit lagi. Sterilisasi ini tujuannya adalah menghapuskan mikroorganisme yang layak termasuk spora dan virus ya. Jadi harus di bumi hanguskan begitu ya. Nah, ini diantaranya dengan apa? Jadi kalau tahu dari mana Pak itu bumi hangus? Kalau kita cek, kita usap gitu ya. Kita misalkan lagi sterilkan piring. Piringnya sterilkan di lemari pensteril ya. Ada sterilizer namanya gitu. Nah, itu kalau kita coba usap pakai kapas, kemudian kapasnya kita tanam di media pertumbuhan kuman, itu tidak tumbuh. Berarti dia bagus ya, sterilisasinya tidak ada yang kontaminasi kuman sama sekali. Gitu. Nah, itu yang pertama autoclave, kemudian oven, kemudian etilen oksida, kemudian uap suhu rendah dan formalin ya tadi formaldehid, kemudian bahan kimia sporisidal, kemudian penyinaran atau iradiasi, kemudian yang terakhir plasma gas. Ini menggunakan plasma gas. Naon sih Pak plasma? Plasma itu bukan gas, bukan cairan. Ya. Jadi sesuatu yang bentuknya bukan gas dan bukan cairan. Nah, ini plasma gas. Nanti kita bahas. Matahari itu kenapa bisa mensterilkan dunia gitu ya? Karena dia panas kan, panas. Nah, tapi kalau nggak ada matahari, mungkin bumi dingin gitu ya. Nah, matahari itu plasma tuh ya. Jadi matahari itu gas apa cair ya? Cahaya itu tidak gas, tidak cair ya. Seperti itu. Nanti kita bahas ya. Otoklat ini kenapa dia bisa mensterilkan, membunuh ya, membumi hanguskan gitu ya, membunuh total gitu. Ini karena dia di atas 100 derajat Celcius, berarti di atas titik didih ya. Kemudian waktunya karena tinggi sekali suhunya, hati-hati ya. Jangan pada saat menggunakan otoklat, ini 3 menit saja cukup untuk pemanasan 134 derajat Celcius. Kenapa sih Pak itu bisa panas? Ingat, PEPI NRT, hukum termodinamika.
ya semakin ditekan suatu ruangan, semakin ditekan suhunya makin tinggi. Mahasiswa juga sama ya, semakin ditekan mau ujian, kepalanya makin panas. Seperti itu. Nah, kita punya baskom gitu ya. Baskom kita vakuumkan, nggak ada udara ya. Keluarkan udaranya terus tekan, suhu bakal semakin tinggi ya. Seperti itu. Itu mekanisme mengapa bisa wadah segede panci itu suhunya bisa tinggi gitu ya. Karena tekanan udara dikuatkan. Gitu ya. Jadi PV N RT. P berbanding lurus dengan T. Kalau tekanannya P-nya ditinggikan, tekanan udaranya ditinggikan, maka T suhu pun bakal tinggi gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama. Enak pakai otoklaf, tapi kan nggak mungkin mengotoklaf rumah gitu ya, seperti itu. Ini hanya untuk alat-alat lab gitu ya biasanya. Kemudian alat-alat kalau kita punya saudara di rumah yang luka mau ganti perban seperti itu, bagusnya sih dipanaskan di atas 100 ya. Gunting ya, gunting kasar perbannya, guntingnya. Kemudian oven panas. Oven panas ini suhunya 160. Ini juga banyaknya di lab, jarang digunakan di kehidupan sehari-hari. Kemudian etilen oksida juga sama. Ini sifatnya mudah terbakar, gas ya. Ini bentuknya. Dan ini cocok untuk membunuh bakteri, spora, dan virus. Kemudian ini meninggalkan residu ya, meninggalkan zat efek samping atau zat bekas hasil reaksi di dalam alat. Makanya jangan ya. Kayak ini hati-hati juga yang suka makan apa tuh kue apa tuh, bukan sejenis ciki gitu ya, ciki yang dikasih nitrogen tuh ya, tuh hati-hati karena dia meninggalkan residu sebetulnya ya, meninggalkan reaksi reaksi sisa kimia. Bahan kimia sporisida, ini bahan kimia yang bisa membunuh spora ya, ini untuk membunuh jamur dan juga bakteri. Ini bahan kimianya cocoknya seperti apa kita lihat nanti, ada beberapa contoh yang beredar di Tokopedia, kemudian di Bukalapak dan sebagainya. Kalau kita ke apotek juga jangan sampai salah pilih antara desinfektan dan spora dan antiseptik gitu ya. Kemudian ini ciri-cirinya dia kita juga bisa pakai kalau kita coba cuci tangan sebelum masuk ruangan. Nah, terus kita cuci tangan kita tuh rada-rada iritasi gitu ya. Nah, kita harus agak curiga ini sebenarnya hand sanitizer atau desinfektan gitu ya yang dipakai. Kan orang awam kadang nggak tahu gitu. Yang penting mah diwadahin aja, tinggal mencet gitu. Nah, ini hati-hati ya. Kadang bisa sampai jadi konsentrasinya 2%. Makanya kalau beli stok 1 galon atau 1 kompan tuh lihat dulu gitu. Ini keperluannya saat dipakai di tangan dengan beli stok larutan yang masih pekat, kita harus diencerkan lagi dengan air. Jadi tidak langsung beli 1 jerigen tinggal pakai gitu ya. Kecuali pesan kayak ke Bratako gitu ya, pesan toko kimia tuh pesan yang 2% butaldehidnya gitu. Udah dikemas, memang kita tinggal ngewadah-wadahin aja gitu. Seperti itu ya, tinggal di aliquot. Nah, ini kenapa harus 10 menit lama ya? Karena spora itu bisa bertahan. Spora bakteri dan spora jamur itu bisa bertahan gitu ya. Yang umumnya yang berspora itu jamur ya, umumnya jamur-jamuran. Nah, iradiasi ini biasanya sering di batan ya, di batan atau pada makanan yang perlu tidak mau rusak, misalkan padi mau rusak diiradiasi begitu ya, seperti itu. Kemudian itu dia hanya ada di batan ya, badan atau badan, pokoknya itu sejenis pusat atom dan radiasi nuklir gitu. Nah, ini sterilisasi yang lain adalah tujuannya untuk mengeliminasi sterilisasi itu ya, memindahkan kalau bisa ya. Jadi asalnya di wadah terlarut ke larutan, larutannya dibuang, wadahnya jadi bersih, jadi minimal terbawa. Itu mengeliminasi itu belum tentu membunuh, tetapi bisa mengikat supaya tidak terikat dengan barang yang misalkan sendok
ada bakteri, ada kumannya, pakai larutan, bakterinya larut bersama pelarut itu dan akhirnya ini jadi bersih begitu ya. Ini. Kemudian secara umum tadi alat ya, kebanyakan sterilisasi itu kalau kita jarang sampai mensterilisasi diri gitu. Makanya hand sanitizer gitu ya. Jadi sanitizer yang dipakai itu istilahnya bukan hand sterilizer gitu, bukan. Ini juga sama alat yang digunakan. Nah ini autoclave yang ada di lab. Tapi kalau yang di rumahan mah minimal suka bikin presto ya, presto. Nah itu autoclave sebetulnya prinsipnya. Metode lainnya pemanasan, tindelisasi, tapi ini jarang. Pembakaran api ini biasa dipakai oleh orang-orang lab ya. Jadi si kawat buat mengkultur bakteri itu dibakar dulu di api karena lebih praktis tinggal dibakar begitu. Nah kalau di rumah juga sama bisa pembakaran api ya. Ini nggak ada ketentuan pakai api kompor atau kayak apa. Kalau kita punya gunting bedah mau menggunting supaya steril gitu, itu bisa menggunakan pembakaran. Tapi tidak ada penelitian khusus berapa menit untuk gunting perban itu harus dibakar karena tergantung bahan, apakah guntingnya stainless steel, baja stainless atau baja biasa, terus grade-nya grade food grade atau grade apa gitu ya, itu ada grade-grade-nya, makanya sulit diteliti gitu ya. Kemudian insenalasi ini sering dipakai untuk mensterilkan limbah di rumah sakit sebelum bisa dibuang ke lingkungan gitu ya. Kemudian mendidihkan air ini kalau kalian punya masker ya, masker N95 mau coba direbus, direbuslah supaya membunuh bakteri ya atau virus. Itu 15 menit paling cepat ya, paling cepat jadi dididihkan. Jadi di kita mah aneh pakai air panas katanya. Jadi air panas lama-lama turun suhunya ya. Kayak kita punya air kopi, asalnya pakai air mendidih gitu. Kemudian dibiarkan lama-lama kan jadi dingin gitu. 15 menit, 5 menit aja jadi dingin. Nah, jadi yang bagus tuh kita didihkan 15 menit gitu. Itu bagus karena selain melarutkan bekas kita kan kadang bau bekas makanan di masker bekas ngomong kadang ada muncratnya entah apa gitu. Itu kan kelarutin kalau dengan air. Beda dengan pakai UV. Sebenarnya tinggal beli lampu UV juga bisa pakai sterilisasi UV masker kita. Tapi yaitu bau dari ini kan dia cuma membunuh kumannya, tetapi bau organik dari makanan, minuman yang kadang keluar udaranya dari mulut kita itu kan nempel juga di masker. Itu tidak terlarutkan. Itu kelemahan dari sterilisasi kering pada masker kita. Ini tindelisasi di sini biasanya rumit ya. Jadi aktivitas bakteri yang berspora ini direbus 20 menit kemudian dinginkan. Kemudian biarkan sehari. Kemudian ini dilakukan bertahap seperti ini. Ini biasanya di industri-industri yang seperti pabrik vaksin begitu ya. Itu karena dia harus bertahap. Ini udah kebunuh belum? Belum. Bunuh lagi sampai benar-benar bebas. Makanya vaksin juga sekarang lebih menggunakan protein antigen dibanding genom, dibanding virusnya sendiri yang disuntikan. Karena pemusnahan pasca pemakaian itu juga jadi pertimbangan limbah infeksius. Ini pemanasan kering sering dipakai ya oleh kalian di oven seperti itu. Sterilisasi kimia tadi sudah ya, yang efektif kalau handphone kita ini lebih baik pakai kimia tapi diusap begitu, diusap. Jadi jangan direndam handphonenya di larutan kimia. Ini bagus ya, cepat, efektif, mudah menguap gitu kalau kimia. Kalau dipanaskan HP kebayang ya dengan pemanasan. Ini etilen oksida tadi sudah. Ini ozon ya, jadi dia bentuknya mengeluarkan udara, beda dengan UV mengeluarkan lampu seperti itu. Hati-hati ozon karena dia reaktif ya ke kita, jadi agak jauh. Nah tadi contoh cairan pemutih bleach seperti ini. Jadi umumnya 5,25%
itu yang dijual. Nah, kadang di lab itu butuhnya atau di rumah kita butuhnya 0,2%. Jadi jangan ini tuh misalkan satu sloki itu 1 cc buat 100 mili ya buat satu gelas. Berarti jangan banyak-banyak cairan pemutihnya. Gitu. Nah, pemutih ini kan dosisnya untuk kadang satu sloki itu, satu tutup itu untuk 1 ember gitu kan, seperti itu. Nah, sama untuk sterilisasi juga bleachnya atau pemutihnya jangan terlalu pekat, panas soalnya, panas. Ya, itu formaldehid tadi sudah, formalin. Ini contoh yang OPA ya. Ini dapat izin dari ini, tapi ini dijual di Tokopedia. Hati-hati, ini kategorinya antiseptik atau desinfektan kira-kira. Ini. Siapa yang bisa jawab? Kira-kira ini. Ini benda mati buat mensterilkan meja gitu ya. Jadi mudah menguap, tidak mengiritasi kulit dan mata, tapi sebaiknya tidak untuk tangan, gitu ya. Untuk hand sanitizer. Kemudian kebanyakan hand sanitizer menggunakan sejenis alkohol, itu lebih cepat menguap. Ya. Ini hidrogen peroksida. Kemudian sterilisasi kering tadi sudah ya. Jadi sudah diteliti ya suhu sekian. Jadi cukup beberapa menit saja gitu. Kemudian ini dengan radiasi juga sinar gamma ini mekanismenya tapi tidak kesehatannya di ujian ya. Ini sinar UV tadi ya hati-hati karena dia merusak bakteri tapi bisa merusak kita juga ya. Terutama DNA kita. Oke, itu saja dari saya. Saya kira dicukupkan sekian ya. Kemudian rekamannya saya stop dulu.